Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Christian Albert Budiman dari GKI Wahid Hasim Jakarta. Sebelum kita memulai Sapaan Gembala ini, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali mendengarkan, menyimak sebagian dari firman-Mu, dan oleh karena itu berkatilah kami sehingga firman yang kami dengar, kami baca bersama-sama dapat sungguh-sungguh membuat kami menjadi pribadi yang lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak ingin membuka Sapaan Gembala saya pertama-tama dengan membaca Alkitab, tapi saya ingin membahas tentang satu fenomena yang sebenarnya saat ini tengah dirasakan oleh banyak orang dari kita, yaitu sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah echo chamber gitu, atau ruang gaung. Apa itu echo chamber? Bapak Ibu bisa boleh coba buka kalau misalnya ada yang lagi pegang handphone, coba lihat isi YouTube atau tempat Bapak Ibu saudara sekalian berbelanja, atau misalnya isi Facebook Bapak Ibu bagi yang menggunakan, atau media sosial apapun juga, Instagram, Twitter dan sebagainya gitu. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat dari situ? Sebagian adalah posting-posting dari tempat-tempat yang memang kita pilih gitu. Misalnya kita yang like atau subscribe terhadap channel-channel tertentu, misalnya channel BPMS GKI di mana Sapaan Gembala GKI ini ada, atau mungkin channel gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentunya ada banyak juga video-video lain, postingan-postingan lain yang direkomendasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana para perusahaan-perusahaan ini kemudian memberikan rekomendasi video-video? Itu semua melihat dari apa sih yang Bapak Ibu Saudara sekalian suka kelihatannya menurut data-data yang mereka ambil. Misalnya Bapak Ibu apakah men-search termin-termin tertentu di dalam search bar di YouTube atau Facebook, seperti apa lingkaran persahabatan Bapak Ibu Saudara sekalian, postingan-postingan seperti apa yang Bapak Ibu buat di Instagram, di media sosial, dan lain sebagainya. Termasuk bahkan di toko-toko online yang kita gunakan, ya Bapak Ibu bisa lihat bahwa barang-barang yang direkomendasikan itu mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena toko-toko tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut punya data tentang diri kita, dan mereka mencoba memberikan apa yang menurut mereka adalah keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ini kemudian menjadi masalah? Tentu kita bisa dengan mudahnya untuk mendislike atau menutup channel-channel tertentu misalnya yang kita tidak suka. Ketika misalnya ada orang yang kemudian kita jumpai di media sosial, wah ternyata pandangannya nggak sesuai dengan kita nih. Kita nggak suka dengan cara mereka berbicara atau posting. Kita dengan mudah pilih dislike. Kita kemudian hide atau menutup konten mereka dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang tersedia bagi kita hanyalah yang menyenangkan kita saja, yang membuat kita merasa aman, tenang. Kita lupa bahwa di dunia ini kondisinya tidak senyaman yang ada di media sosial kita, yang ada di YouTube kita, ataupun di media-media sosial kita yang lainnya. Kenapa? Karena yang ada di dalam media sosial tersebut, di toko-toko yang kita pilih bahkan, itu adalah sesuatu yang sudah dipilih bagi kita. Dan akibatnya kadang-kadang kita jadi nggak tahu seperti apa sih pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita. Atau mungkin yang kita ikuti, yang kita dengarkan sebenarnya hanyalah dari channel-channel atau orang-orang yang mencari pamor dengan menyampaikan berita-berita palsu, tetapi dengan judul-judul berita yang menarik sehingga kita melihatnya.
Dan akhirnya opini kita, bayangan kita, apa yang kita pikirkan akhirnya tergiring. Sudah mulai melihat kan seperti apa bahayanya? Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita lihat apa sih yang Alkitab katakan tentang fenomena ini. Karena ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian, fenomena seperti ini muncul sudah sejak lama. Tentunya tidak dalam bentuk media sosial ataupun video-video di YouTube kita, tetapi dari bagaimana orang pada masa itu memilih guru-guru mereka. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga yang keempat berbunyi demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca bagian Alkitab ini mengerikan ya. Ternyata ada masa ketika orang-orang memilih memang apa yang enak didengar saja oleh mereka, tetapi tidak tahu apakah itu sebenarnya sebuah kebenaran atau sebuah kepalsuan atau sebuah kebohongan, tetapi yang penting enak didengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita secara tidak sengaja pada saat ini juga seperti itu. Kita mencari siapa yang menurut kita enak untuk diajak ngobrol, enak untuk berteman, atau mungkin enak untuk kita dengarkan pendapatnya. Tetapi jangan-jangan kita lupa untuk mencermati, kita lupa untuk mengkritisi jangan-jangan yang kita ikuti itu bukan sesuatu yang benar. Jangan-jangan yang kita ikuti itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi kita malah mengikuti segala sesuatunya. Kenapa? Hanya karena menyenangkan atau mengenakan buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kalau kita pikir-pikir, kalau kita renung-renungkan, apakah di dalam kehidupan kita, utama di dalam kehidupan kita bergereja, kita pun jangan-jangan seperti itu. Kita memilih atau mencari pendeta-pendeta atau gereja ya. Wah, kayaknya kalau yang bersangkutan yang khotbah atau yang cerita enak nih. Tapi apakah memang benar-benar yang kemudian kita dengarkan itu hanya semata-mata jangan-jangan hanya karena menyenangkan kita aja? Bisa jadi kita kemudian menjadi tidak suka atau mungkin merasa tidak nyaman dengan khotbah-khotbah tertentu yang dibawakan oleh pendeta. Kenapa? Jangan-jangan bukan karena salah, jangan-jangan bukan karena isinya bagi kita saya sudah tahu, bukan, tapi mungkin justru karena khotbah-khotbahnya membuat kita tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena mungkin khotbah-khotbahnya menegur, karena mungkin apa yang disampaikan ternyata benar dan itu membuat kita merasa tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu hingga saat ini masih kemudian uh, menyukai atau mencari orang-orang tertentu saja untuk kita ikuti, apalagi di era online pada saat ini kita mudah sekali untuk berselancar, kita mencari pendapat-pendapat, kita mencari renungan-renungan dan sebagainya. Bahkan kalau kita mau ikut kebaktian online pun kita bisa tinggal ganti channel, apalagi kalau kita udah tahu jam-jamnya di kebaktian di gereja-gereja yang lain. Itu akan sangat mudah bagi kita. Tapi jangan sampai yang kita cari hanyalah yang menyenangkan saja. Karena jangan-jangan dari khotbah pendeta yang mungkin bagi kita tidak begitu nyaman, sebenarnya Tuhan sedang ingin berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian lewat perkataan itu. Jangan terjebak pada echo chamber Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya menjadi anak-anak Tuhan, tetapi yang kita dengarkan bukan perkataan atau firman Tuhan, tetapi apa yang kita sukai sebagai manusia saja. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebijaksanaan sehingga kita bisa memilah
mana yang baik, mana yang benar, mana yang keliru, dan mana yang menyesatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk merenungkan kehidupan kami. Bantulah kami sehingga kami dapat tetap bijak di tengah-tengah dunia yang banyak berubah pada saat ini, sehingga kiranya kami juga dapat mengikuti dan menghidupi cara hidup yang memang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Jauhkanlah kami dari mencari apa yang hanya menyenangkan hati kami, tapi bantulah kami sehingga kami dapat bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.